Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada fasal yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Kata beliau, afdalus sahabah, ya, di sahabat-sahabat yang utama, jadi yang mempunyai keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum, sebagaimana telah dimaklumi secara bersama bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara keseluruhan adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang selain mereka atau yang datang setelah mereka. Di samping itu, masing-masing mereka mempunyai keutamaan yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing dari mereka, perjuangan, kesabaran, dan seterusnya. Nah, sebab itu setelah Al-Imam As-Sabuni menyebutkan 10 orang di antara para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga, dan mereka masuk dalam keumuman ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat secara keseluruhan, sebagaimana tingkatan perbedaan kedudukan mereka itu diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dalam beberapa ayat. Di antaranya seperti di dalam surat Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Di ayat ini jelas isyarat, ya, bahwa secara umum para sahabat itu mereka luar biasa sekali. Ya, Allah katakan secara umum, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Secara umum. Ya. Secara lebih khusus lagi keutamaan mereka, ya, inilah yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Di sini ada perbedaan keutamaan, ya. Itu tidak sama di antara kalian orang-orang yang dia berinfak dan dia berperang sebelum Fathul Makkah. Ulaika a'zamu darajah minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu tentu punya keutamaan yang lebih. Mereka mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah. Jadi ada isyarat, ya,
tentang perbedaan keutamaan di antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Meskipun secara umum wa kullan wa'adallahul husna, masing-masing dari mereka itu Allah janjikan kepada mereka kebaikan, ini surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, ya. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Nah, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, maka dari situlah Al-Imam As-Sabuni kemudian membuat pembahasan khusus tentang perbedaan tingkatan-tingkatan para sahabat itu. Beliau letakkan mereka. Yaitu di sini setelah beliau sebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian beliau menyebutkan satu pasal khusus yaitu afdalus sahabah, seutama-utamanya para sahabat itu. Dan kata beliau dalam bab ini, wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa thumma Umar thumma Uthman thumma Aliyun. Dan ashabul hadis, yakni ahlu sunnati wal jamaah, mereka bersaksi dan meyakini bahwa seutama-utamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Wa annahum humul khulafa'ur rasyidun alladziina dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khilafatahum biqaulihi fima rawahu Sa'id bin Jumhan an Safinah. Dan mereka ini adalah khulafa'ur rasyidin. Mereka adalah khulafa'ur rasyidin. Alladzi dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khilafatahum. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kekhilafahannya mereka biqaulihi, dengan sabdanya langsung. Fima rawahu Sa'id bin Jumhan an Safinah. Ya, sebagaimana pada riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jumhan dari Safinah. Safinah itu siapa? Safinah itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, coba antum bayangkan di sini. Jadi Al-Imam As-Sabuni itu luar biasa sekali, ya, dan umumnya para ulama yang ahlul hadis itu luar biasa sekali mereka. Dalam menyusun bab itu enggak asal-asalan. Enggak asal-asalan. Sebab itu ada satu pelajaran paling penting bagi orang-orang yang menekuni ilmu hadis itu, sebelum dia memahami kandungan faedah-faedah dari hadis itu, ya, di antara perkara yang paling pertama yang harus dia tempuh adalah dia harus tahu di mana atau di bawah bab apa hadis itu diletakkan oleh para ulama. Ya, karena ketika mereka meletakkan hadis di bawah satu bab, itu indikasi tentang apa faedah yang ada di dalam hadis tersebut, ya. Nah, sebab kalau kadang-kadang kita tidak memahami itu, kadang kita meletakkan hadis itu sembarangan aja, asal bunyi hadis, ya, sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudah kita letakkan sembarangan. Maka dari itu sebelum kita berbicara tentang faedah-faedah yang ada di dalam hadis itu yang begitu banyak, kita harus tahu bahwa hadis ini diletakkan oleh para ulama di bawah bab-bab apa, ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, itu orang-orang madhab Syafi'i menggolongkan Al-Imam Bukhari itu sebagai seorang Syafi'iyah, ya, seorang imam ahlul hadis yang bermadhab Syafi'i. Kenapa demikian? Padahal kita tidak tahu Imam Syafi'i itu punya madhab, ya. Dan Imam Syafi'i tidak pernah menulis kitab fikih yang menunjukkan bahwa ini madhab beliau dalam berfikih, ya. Nah, tapi dari mana? Ya, itu mereka ambil dari judul-judul yang ada di dalam Sahih Bukhari itu, bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari itu, ya. Ini faedah hukumnya. Sehingga sebagian dari orang-orang Syafi'iyah mengelompokkan Imam Bukhari itu dalam
kelompok apa? Syafi'iyah. Tapi ala kulli hal, ya setelah Imam As-Sabuni menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga, beliau keluarkan lagi dari mereka orang-orang yang mempunyai keutamaan. Ya tentu mereka ini mempunyai tabakat yang sama dalam perjuangan, pengorbanan, ya ketakwaan dan seterusnya. Tapi ada di antara mereka yang memang lebih utama lagi. Ya, ada di antara mereka yang lebih utama. Yaitu siapa? Yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Sa'id bin Jumhan dari Safinah, yaitu 4 orang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bacakan. Ya, ana insyaallah nukilkan hadisnya dan ana nukilkan khilaf para ulama di dalam permasalahan ini. Baik. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelahku itu, sepeninggalku itu, kata Nabi, adalah 30 sanah, 30 tahun. 30 tahun. Thumma qala amsik khilafata Abi Bakrin sanataini wa Umara ashran wa Uthmana sintai asyarah wa Aliyun sittan. Di situ yang kata beliau, kemudian dia berkata di situ apa? Safinah yang berkata, ya, itu bukan sabda Nabi. Saya lihat di terjemahan itu, di apa yang terjemahan antum pegang di situ tuh dikasih terjemah itu katanya itu sabda Nabi, kemudian Nabi bersabda, bukan. Ini perkataan Safinah, perkataan Maula Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dan di situ bacaan yang paling tepat itu amsik, bukan amsaka, bukan fi'il madhi, tapi dia fi'il amar, ya. Dia fi'il amar. Ini berikan harakat supaya jangan keliru. Nah, jadi amsik itu artinya peganglah, tapi yang dimaksudkan secara makna di sini adalah hitung, ya. Hitunglah. Safinah katakan kepada Sa'id bin Jumhan itu, setelah Safinah dia meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa al-khilafatu ba'di 30 sanah. Nabi bersabda bahwa kekhilafahan sepeninggalku itu ada 30 tahun. Lalu kata Safinah, amsik, hitung saja. Hitung saja, dia katakan kepada Jamhan. Hitungnya itu gimana? Peganglah bahwa yaitu apa? Khilafatu Abi Bakrin sanatain. Khilafahnya Abu Bakar itu 2 tahun. Wa Umara asyaran. Wa Umara asyaran, di sini dia nasab, ya. Dan khilafahnya Umar itu apa? 10 tahun. Kenapa dia nasab? Umar ini bukan dia nasab, dia kasrah. Kasrahnya itu dengan apa? Fathah, ya. Umar itu kasrah dengan fathah. Kenapa dia kasrah? Nah, kalau kita sebutkan waw di situ, waw atofnya itu kepada Abu Bakar itu. Jadi nanti khilafatu Umara asyran gitu. Khilafatu Abi Bakrin sanataini wa khilafatu Umara asyran wa khilafatu Uthmana tintaini asyarah, begitu. Baik. Dan dia katakan bahwa kekhilafahannya Abu Bakar itu 2 tahun, kekhilafahannya Umar itu 10 tahun, kekhilafahannya Uthman bin Affan itu sintai asyarata, yaitu 12 tahun. Berapa itu? 14 ya? 24 ya? Waliyun sita, dan kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib itu apa? 6 tahun. Jadi berapa tuh? 30. Meskipun hitungan ini nanti ada diperselisihkan oleh para ulama, ya. Nah, karena ini hitungan Safinah. Ini hitungan apa? Safinah. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa ba'da inqidai ayyamihim 'adal amru ilal mulkil abudi ala ma akhbara anhu ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah berakhirnya pemerintahan mereka itu, yakni hari-hari yang dilalui oleh hari-hari mereka, yaitu berakhirnya pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, maka adal amru, urusan umat ini kembali ilal mulkil abudi,
ala ma akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada pemerintahan raja-raja, ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adud itu sighah mubalaghah. Al-adud itu apa? Sighah mubalaghah dari kata apa? Adda ya'uddu. Jadi dia tuh kan kalau secara bahasa itu maknanya menggigit, ya, menggigit. Tapi ini kalau secara makna dan biasanya dalam syair-syair Arab, kata adud itu digunakan untuk sesuatu yang konotasinya apa berupa kedoliman. Sehingga kalau dikatakan khilafatun adudun, itu maksudnya mereka dalam istilah itu adalah kekhilafahan yang menggigit, yakni kekhilafahan yang terjadi setelah masa Khulafaur Rasyidin. Kekhilafahan yang terjadi setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dan biasanya itu apa, pemerintahan yang apa penuh dengan apa namanya kedoliman. Jadi ya kadang-kadang kalau kita terjemahkan itu secara bebas, khilafatun adun itu maksudnya pemerintahan yang otoriter begitu kali ya. Nah, itu asalnya dari apa? Al-dayaddu sigha mubalaghah. Baik. Kemudian apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Ya, ini setelah berlalunya hari-hari para khulafaur rasyidin itu, pemerintahan urusan umat ini kembali kepada kekuasaan raja-raja yang apa? Yang zalim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Baik. Kita lihat di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika sebelum ana jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ini, kita bacakan keterangan daripada Syekh Rubi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah. Ini Syekh Rubi ketika beliau menjelaskan hal ini, kata beliau begini, fa ahlul hadis yuthbituna khilafata haula'il a'immah al-khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakrin wa Umar wa Uthman, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliun radhiyallahu anhum, wa tartibuhum fil fadli mithlu tartibihim fil khilafah. Ala hadza istaqarra ra'yu ahli sunnah ba'da an kana hunaka ba'dul afradi min ahli sunnati yukaddimuna Aliyan ala Uthmana, thumma istaqarra amru ahli sunnah ba'da dirasati wa ba'dal qana'ati mimman kanu yufaddiluna Aliyan ala Uthman. Kata Syekh Rabi, ahlul hadis mereka menetapkan kekhilafahan mereka ini. Ahlus sunnah, ahlul hadis menetapkan kekhilafahannya apa para imam-imam ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Khulafa'ir rasyidin al-arba'ah, khulafa'ur rasyidin yang 4. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tartibuhum fil fadli mithlu tartibihim fil khilafah. Dan ahlus sunnah juga menetapkan bahwa apa tertibnya keutamaan mereka itu seperti tertibnya mereka dalam khilafah. Paham kalimatnya? Maksudnya kalau dalam khilafah itu mereka sudah tetapkan bahwa khilafah itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi tidak ada khilafah itu terbalik. Misalnya Abu Bakar kemudian Uthman baru Ali, atau tidak ada. Atau kemudian Umar baru Ali baru Uthman, tidak ada. Tapi mereka sudah tetapkan secara sepakat bahwa di dalam khilafah itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tentang keutamaan mereka berselisih. Tapi Syekh Rabi mengatakan di sini jumhur ahlul hadis, dan ini merupakan kesepakatan ahlul hadis setelah adanya perselisihan, bahwa keutamaan mereka para khulafaur rasyidin ini di dalam keutamaan itu sama dengan tertib mereka di dalam khalifah. Jadi kalau keutamaan juga berarti apa? Keutamaan juga berarti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena sama dengan tertib mereka di dalam khalifah. Begitu kata beliau. Lalu kata Syekh Rabi, ala hadza istaqarra ra'yu ahli sunnah
ba'da an kana hunaka ba'dul afradi min ahli sunnati yuqaddimuna Aliyan ala Uthman. Ya. Meskipun demikian ya, ini pendapat ini ya telah ditetap dan diakui oleh ahlu sunnah. Meskipun di sana sebelumnya itu ada sebahagian kecil dari kalangan ahlu sunnah yang mengedepankan Ali terhadap Utsman. Jadi sebagian ahlu sunnah ada mengedepankan Ali daripada Utsman dalam keutamaan. Dalam keutamaan. Awalnya thumma istaqarra amru ahli sunnati ba'da dirasati wa ba'da al-qana'ati mimman kanu yufaddiluna Aliyan ala Uthman. Kemudian setelah adanya kajian, ya pembahasan, penelitian dari orang-orang yang mengutamakan Ali atas Uthman, itu setelah mereka melakukan pengkajian, munakasyah dan lain-lain, maka mereka kemudian mantap menetapkan bahwa yang benar itu adalah Uthman, baru kemudian Ali. Tadinya mereka mengatakan bahwa Ali kemudian Uthman dalam bab keutamaan, bukan dalam bab khalifah ya, tapi dalam bab keutamaan. Namun akhirnya orang-orang yang mengutamakan Ali atas Uthman ini di akhirnya kemudian rujuk dan menetapkan bahwa keutamaannya itu adalah sama dengan tertibnya apa? Kekhilafahan. Baik. Paham di situ ya, ikhwan? Lalu Syekh Rabi isyarat. Kata beliau kemudian, wa kana ba'dhum yaqdabu min taqdimi Aliyin ala Uthmana wa yashtaddu fil kalam. Lakinna Ibn Taimiyah yukhaffifu min wata'atil khilafah fi mas'alati tafdil. Wa in kana istaqarru amruhum wa ijma'uhum ala tafdili Uthmana ala Ali. Kata Syekh Rabi, wa kana ba'dhum dan sebahagian para salaf itu yaqdabu min taqdimi Aliyin ala Uthman. Mereka tidak suka terhadap pendapat yang mengatakan mendahului Ali atas Uthman. Mereka memarah terhadap pendapat tersebut. Wa yastaddu fil kalam, dan mereka keras dalam ucapan-ucapan mereka. Ini maksudnya sampai ada sebagian ulama ahlu sunnah membid'ahkan orang-orang yang mendahulukan mendahulukan Ali atas Uthman. Ya. Lakinna, akan tetapi Ibn Taimiyah yukhaffifu min wata'atil khilafi fi mas'alati tafdil. Tetapi Ibn Taimiyah bersikap lunak dalam persoalan perselisihan ini, tentang perselisihan tentang keutamaan ini. Jadi dua kelompok ulama ahlu sunnah itu, imam ahlu sunnah berselisih tentang keutamaan antara Ali dan Uthman. Siapa yang lebih utama? Iya. Nah, di antara mereka ini sampai bersikap keras, menganggap tabdi, ya, membid'ahkan orang-orang yang mendahulukan Ali atas Uthman. Tapi Ibn Taimiyah rahimana wa rahimahullah punya pembahasan yang indah dalam bab ini. Beliau bersikap lunak terhadap orang-orang yang mendahulukan Ali atas Uthman. Begitu. Wa in kana istaqarra amruhum wa ijma'uhum ala tafdili Uthmana ala Ali. Ya, meskipun telah tetap di antara ahlu sunnah kemudian ya urusan mereka dan kesepakatan mereka atas keutamaan Uthman terhadap Ali. Atas apa? Keutamaan Uthman atas Ali. Lalu kata Ibn Taimiyah begini, ammal khilafah faman ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa adallu min himari ahli. Ya, dalam akidah wasitiyah itu dikatakan begitu. Yaitu barang siapa tentang khilafah, tentang kekhilafahan, maka barang siapa yang mendiskreditkan salah seorang dari 4 khalifah ini, maka dia itu lebih sesat daripada keledai negeri. Ya.
dia lebih sesat. Itu dalam apa? Khilafah. Tapi kalau dalam keutamaan sudah diisyaratkan awalnya ada perselisihan, ya. Tapi kalau dalam khilafah tidak ada. Dalam khilafah tidak ada. Sehingga barang siapa di dalam kekhilafahan itu mendiskreditkan salah satu dari khulafaur rasyidin ini, maka mereka itu termasuk orang-orang yang lebih sesat daripada keledai peliharaan, keledai negeri. Kenapa ya ikhwan? Nah, itu kita sudah isyaratkan tadi, ya. Kalau dalam keutamaan itu, bahkan di dalam keutamaan itu Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah, itu mereka memegang pendapat yang mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Utsman. Itu dalam bab keutamaan. Tapi dalam bab khilafah mereka sepakat bahwa khilafah itu tertibnya Utsman kemudian Ali. Baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis Safinah ini disebutkan, ya, dalam beberapa jalur hadis ini sebenarnya. Dan kita lihat, ya, di sini, ya. Jadi diantaranya hadis Safinah begini riwayatnya, disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi itu Safinah dia berkata, ya, di Sa'id bin Jumhan dia berkata, haddatsani Safinah bercerita kepadaku, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu fi ummati 30 sanah. Ya, kekhilafahan di umatku itu ada 30 tahun. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Kemudian setelah itu khilafah itu tidak ada lagi, yang ada hanya raja-raja. Yang ada hanya apa? Raja-raja. Kalau antum tanyakan, Ustaz, kalau begitu yang diisyaratkan ini khilafah dan raja itu maksudnya apa? Jadi masa kekhilafahan yang dimaksudkan di sini adalah masa kekhilafahan yang diputuskan oleh para syuro, ya. Diputuskan oleh para syuro atau ditunjuk oleh para syuro. Tetapi yang dimaksudkan dengan raja di sini adalah kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan itu. Sehingga di sana ada kekuasaannya Bani Umayyah, ada kekuasaannya Bani Abbasiyah, ya, dan seterusnya. Itu semua namanya apa? Kekuasaan para raja-raja. Iya. Nah, kemudian kata beliau lagi, kata Safinah di sini, kata Sa'id bin Jumhan, thumma qala li, kemudian Safinah berkata kepadaku, amsik khilafata Ali. Kata beliau, thumma mulkun ba'da dzalik. Thumma qala li Safinah, amsik khilafata Abi Bakrin. Maka Safinah berkata, hitunglah khilafahnya, peganglah khilafah Abu Bakar. Ya, kemudian thumma qala khilafata Umar, kemudian khilafah Umar, khilafata Utsman, kemudian khilafahnya Utsman. Thumma qala li amsik khilafata Ali. Kemudian dia berkata kepadaku bahwa peganglah kekhilafahannya Ali, yakni Ali itu termasuk. Ali termasuk dalam khulafaur rasyidun atau khulafair rasyidin. Dan Ali termasuk di situ. Kemudian Sa'id bin Jumhan itu berkata, fawajadnaha 30 sanah, ya, kami hitung itu kami mendapati ada 30 tahun. Qala Sa'id, maka Sa'id kemudian berkata, faqultu lahu, aku katakan kepada Safinah, inna Bani Umayyah yaz'umuna anna khilafata fihim. Ya, Sa'id berkata kepada Safinah itu bahwa Bani Umayyah itu mereka mengklaim bahwa khilafah itu sampai di pemerintahan mereka juga. Sampai di pemerintahan mereka juga. Qala kadzabu Banu Zarqa. Maka Safinah berkata, Banu Zarqa itu mereka dusta. Ya, artinya dia menafikan bahwa khilafah itu tidak sampai pada masa pemerintahan mereka. Khilafah itu terputus di masa khulafa'u ar-rasyidun saja. Nah, di sini memang ada lafaz yang lain, ya, lafaz yang lain. Di mana ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama menghitungnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini. Tetapi ada hitungan
di sebahagian para ahlul hadis yang disebutkan juga oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Tarikh Khulafa'ur Rasyidin, Tarikh Al-Khulafa'u, itu kata beliau begini. Jadi pemerintahan khalifah itu hitungannya begini. Tidak sama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini. Kenapa? Karena kalau yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini, itu nanti pemerintahan Al-Hasan tidak masuk. Paham nggak? Sementara sebahagian besar para ulama ahlul hadis dalam hitungan mereka, itu pemerintahan Al-Hasan masuk dalam 30 tahun masa khalifah itu. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu Al-Imam As-Suyuti menghitungnya dalam Tarikh Al-Khulafa, itu yang pertama Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar 10 tahun 6 bulan. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, ketika berbicara tentang biografi Umar bin Khattab secara singkat di dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, ya, yaitu Tambihul Afham. Kata beliau pemerintahan Umar itu 10 tahun 6 bulan. Kemudian pemerintahan Utsman berapa? 12 tahun. Jadi berapa itu? 2 tahun 3 bulan, 10 tahun 6 bulan. Kemudian 12 tahun berapa tuh? 24 9 bulan. Tambah pemerintahan Ali 4 tahun 9 bulan. Berapa tuh? 29 6 bulan. Ya, tambah pemerintahan Al-Hasan 6 bulan. Jadinya berapa? 30. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Setelah menghitung masa pemerintahannya apa? Kekhilafahan itu. Jadi Al-Imam As-Suyuti dalam Tarikh Khulafa itu merincikan di situ. Yang pertama, anak ulangi lagi, yaitu 30 tahun yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Karena hitungan-hitungan ini bukan hadis ya, yang hadis itu hanyalah penetapan khalifah itu 30 tahun itu saja. Hitungan masa pemerintahan Abu Bakar berapa tahun, Umar berapa tahun itu bukan hadis. Mafhum ya? Nah, maka sekali lagi menurut hitungan Al-Imam As-Suyuti, yaitu Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, Umar 10 tahun 6 bulan, Utsman 12 tahun, Ali 4 tahun 9 bulan, dan Al-Hasan 6 bulan. Maka dari situ kita katakan bahwa pemerintahan khilafah itu termasuk pemerintahan apa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, yaitu sehingga genaplah pemerintahan kekhilafan yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 30 tahun saja, ada 30 tahun. Nah, kemudian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah itu beliau berkata, arada bidzalika khilafata Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa khilafata Al-Hasan bin Ali. Al-Imam Al-Baihaqi berkata bahwa yang dimaksudkan dengan khilafah 30 tahun itu adalah khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan khilafahnya Al-Hasan. Dan khilafahnya Al-Hasan. Sehingga dari situlah para salaf menghitung bahwa jumlah mereka itu semua, jumlah pemerintahan khilafah itu semuanya ada 30 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari beliau berkata qauluhu khilafatun nubuwah, beliau berkata bahwa ucapan Nabi bahwa khilafatun nubuwah itu ai al-mahdatul khalisatul lati la tashubuha syai'un min umuril muluk. Yaitu kata Al-Hafidz, yang dimaksudkan dengan khilafah nubuwah adalah khilafah yang murni, bersih, tidak bercampur dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan, hal-hal politik. Jadi khilafah nubuwah itu khilafah yang murni, belum ada hal-hal politik dalam kerajaan di situ, belum masuk. Mafhum ya? Dan hitungan mereka itu sampai pada pemerintahannya siapa? Pemerintahannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Di sini ada apa ucapan para salaf ya. Itu ketika mereka menyebut tentang kekhilafan ini seperti disebutkan dalam
ucapan Umar Ibnul Khattab ya. Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu dia berkata dalam riwayat Bukhari, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar bin Al-Khattab thumma Utsman bin Affan. Thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kata Ibnu Umar, dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kami memilih dalam urusan keutamaan itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Lalu apa setelah itu? Setelah itu kata Ibnu Umar, thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kami tinggalkan ya, keutamaan para sahabat itu kami tinggalkan. La nufadilu bainahum. Kami tidak lagi membeda-bedakan siapa yang lebih utama di antara orang-orang ini setelah 3 orang yang kami utamakan itu. Itu perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam riwayat Bukhari ya. Ini Ali bin Abi Thalib berkata apa? Ketika diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanifiyah, itu dia berkata qultu li abi, ini Muhammad bin Muhammad Al-Hanifiyah itu anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Dia berkata qultu li abi, ya, aku bertanya kepada bapakku, ayyun nasi khairun ba'da Rasul? Ya, apa namanya? Siapakah yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakrin. Ya, dia berkata Abu Bakar. Qultu tsumma man? Aku tanya lagi, kemudian siapa? Qala tsumma Umar. Qultu tsumma man? Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ya, maka apa kata dia? Tsumma Utsman. Kemudian siapa? Utsman. Kemudian aku tanya lagi, ya, tsumma anta. Setelah itu engkau. Dia katakan ma ana illa rajulun minal muslimin. Ya, aku ini bukan siapa-siapa, hanya seorang kaum muslimin saja. Ya, jadi di sini riwayat ini dipakai oleh para ulama juga untuk menunjukkan, mendalilkan kepada kita, menaskan kepada kita bahwa dalam keutamaan itu sendiri Ali bin Abi Thalib itu mendahulukan Utsman atas diri beliau ya. Naam. Baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah itu beliau berkata begini, wattafaqa ahlu sunnah ala tartibil khulafa'i fil fadli. Faqalu afdalun nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi di sini Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah itu beliau telah menukil ya, setelah dulu pada awal-awalnya itu ada khilaf, kemudian telah terjadi apa? Ijma, terjadi kesepakatan. Yaitu apa? Wattafaqa ahlu sunnati ala tartibil khulafa'i fil fadli. Ahlu sunnah telah sepakat atas urutan ya para khalifah dalam keutamaan. Faqalu, mereka berpendapat afdalun nasi ba'dan nabi, orang yang paling utama setelah nabi adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi adanya kesepakatan. Sebab itu di sini kita berikan satu catatan ya, bahwa di awal-awal Islam itu ada istilah tasyayyu. Ada istilah apa? Tasyayyu. Istilah tasyayyu itu istilah yang dinisbatkan kepada orang-orang yang atau ulama-ulama yang dia mengedepankan Ali atas Utsman. Itu saja. Ya. Sehingga kalau kita baca biografi para perawi hadis, nanti kita dapati, oh ini dia tasyayyu, dia tasyayyu. Jangan antum berpikir rawi itu adalah rawi seorang Rafidhi, bukan. Ya, seorang Syiah Rafidhi, bukan. Tapi dia itu termasuk orang yang mengedepankan Ali atas Utsman, begitu. Itu saja. Dan ini dimaafkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang paling baik dalam hal ini adalah pendapat yang diisyaratkan tadi oleh Syekh Robi dalam ucapannya Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Wasithiyah. Di dalam kitab lain ya, Minhajus Sunnah, ana belum selesai nukilkan ya, memang apa? Saya nukilkan, tapi memang ya ini kita bukan di maktabah jadi agak sulit sedikit. Tetapi di dalam apa Minhajus Sunnah itu apa Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata begini, wa amma tafdilu ahadihima 'alal akhar fil fadli fahadha fihi niza'un qadimun baina ahli sunnah.
Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala tafdili Uthman ala Ali. Wa ma'a hadha fa innahum la yubaddi'una wa la yufassiquna man qaddama Aliyan ala Uthman. Bal ya'taqiduna annahu min ahli sunnah lakinnahu mukhti'un fi ma dhannahu dalilan. Jadi paham artinya ya? Tahu artinya? Jadi maksudnya begini, jadi Ibnu Taimiyah itu katakan begini. Adapun pengutamaan salah seorang dari keduanya antara Utsman dan Ali itu telah terjadi perselisihan yang lama di kalangan ahlu sunnah. Telah terjadi perselisihan lama dulu di awal-awal di kalangan ahlu sunnah. Akan tetapi perkara ahlu sunnah ini kemudian mantap atas mengutamakan Utsman terhadap Ali. Atas Utsman terhadap apa? Ali. Meskipun demikian mereka tidak membid'ahkan dan menganggap fasik orang yang mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Begitu. Ya, mereka tidak membid'ahkan, menganggap ahli bid'ah dan menganggap fasik orang yang mengutamakan Ali atas Utsman. Namun dalam hal itu tetap dia keliru. Dia dikatakan keliru. Dia kalau berpendapat seperti itu dia dikatakan keliru. Setelah terjadi kesepakatan di antara para ulama. Ya. Mafhum ya? Nah, tapi apakah dia ahli bid'ah? Tidak. Sebab itu dia tetap para ulama ahlul hadis tetap menggunakan dia dalam meriwayatkan hadis. Sebab itu kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari itu ada berapa rawi? Lebih dari 10 orang rawi. Itu yang tasyayyu. Kenapa dia dipakai? Walaupun kesia-siaan. Tapi di sia-siaan yang dimaksudkan di sini dia tidak jadi mubtadi dan dia juga tidak terjadi orang yang fasik. Kenapa? Karena pendapat ahlu sunnah tidak membid'ahkan dia dan tidak menganggap dia fasik. Dia punya pendapat Ali lebih utama daripada Utsman dalam hal keutamaan. Itu perselisihan lama di awal-awal yang telah terjadi. Tapi kemudian perselisihan itu sudah clear, sudah mantap ahlu sunnah bahwa tidak ada lagi perselisihan dalam bab ini. Yang ada adalah Utsman kemudian Ali, baik dalam khilafah maupun dalam keutamaan. Mafhum ya ikhwan? Taib. Sebenarnya dalam bab ini banyak sekali komentar-komentar para ulama, tapi ini cukup yang kita bisa sebutkan pada kesempatan ini ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.